5 langkahnya sendiri udah paham. 5 Ya? langkahnya sendiri udah paham 5 langkahnya. Kalau apa namanya? Ya paham sih, paham gitu, tapi emang harus sambil baca. Jadi kalau misalkan huruf A, ya kalau misalkan huruf C itu huruf yang berhuruf A, ya hurufnya ini. Terus nanti kalau misalkan huruf tebal, yang kho, so, bo. Sekarang gini, Bu Tanti silakan bacakan langkah pertama dari 5 langkah gitu ya. Silakan dibacain dulu. 5 langkah penting dalam praktek pengucapan huruf Al-Quran. Yang pertama, huruf hijaiyah ketika berbaris fathah terbagi 2. Ada huruf tipis, ada huruf tebal. Huruf tipisnya itu dia berbunyi A. Ya. Batha, sajaha, za, sasya'a, fakha, lamana, wahaya. Ya. Kalau huruf tebal itu huruf yang berbunyi O. Kho, so, bo, po, vo, bo, po, ro. Ya, oke, cukup. Sampai situ dulu, Bu Tanti. Ya, saya jelaskan dulu ya. Jadi yang pertama, semua huruf hijaiyah ketika berharokat fathah itu terbagi 2 ya. Jadi hijaiyah fathah ya. Hijaiyah. Ini buat ini aja, buat memudahkan untuk menghafal. Hijaiyah fathah ya. Iya. Itu nanti terbagi menjadi 2 ya. Jadi yang pertama adalah huruf tipis ya. Tipis itu adalah semua yang berbunyi A ya, berbunyi A. Ketika dibaca tuh bunyinya A gitu ya, berbunyi A. Jadi tadi A, bata, sajaha, daza, sasha, ya kan? Dan seterusnya sampai dengan ya. Oke, nah itu adalah huruf tipis. Yang kedua, ya, huruf tebal. Apa itu? Ya, yaitu semua yang berbunyi O. Nah, itu ya. Jadi apa tadi? Misalnya kho, so, bo, po, ya. Jadi di sini insya Allah adalah semua huruf isti'la ditambah dengan ro. Ya, semua huruf isti'la ditambah dengan ro itu adalah kategori huruf tebal ketika dia fathah ya. Karena nanti ro ketika kasro dia tipis jatuhnya. Ya, oke. Ini langkah pertama. Jadi sebenarnya untuk memudahkannya Bu, langkah pertama itu adalah semua huruf berharokat fathah. Itu langkah pertama. Jadi kalau nanti konteksnya menguraikan soal, langkah 1 adalah semua huruf hijaiyah apapun hurufnya, ya, karena biasanya tidak dibedakan tipis atau tebal untuk langkah, gitu, ya. Kita hanya menuliskan 1 gitu, yaitu semua huruf hijaiyah berharokat fathah. Tapi kalau nanti diminta untuk membedakan, berarti 1A adalah huruf hijaiyah fathah tipis, 1B hijaiyah fathah tebal. Gitu aja, Bu. Ya. Oke. Bisa dipahami ya, Bu? Iya, iya. Sekarang yang kedua, Bu, dibacakan. Semua huruf mati atau sukun bunyinya kembali kepada asalnya. Ya, semua huruf sukun atau huruf mati kembali ke asalnya. Ketika dia tipis kembali ke tipis, begitu ya? Ya, ini bila yang disukunkan huruf tipis maka kembali ke tipis ya, dan bila huruf tebal maka kembali kepada tebal. Oke, kita lanjut dulu ya, kita tuliskan di sini. Yang kedua, semua hijaiyah sukun ya, berharokat sukun itu kembali ke asalnya. Kembali ke asalnya. Yaitu jika tipis kembali ke tipis, kan gitu ya. Asalnya itu maksudnya adalah posisi ketika dia fathah, Bu. Ya. Jadi kembali ke posisi ketika dia fathah. Itu. Jadi ketika fathah tipis dia termasuk kategori ketika fathah dia termasuk kategori tipis, maka sukunnya juga tipis gitu. Gitu, ya. Nah, jadi makanya kayak misalnya huruf lam, kul. Nah, kita tidak mengatakan kul, tapi kul. Karena kembali ke posisi fathah. Ya, kul. Nah, gitu. Atau huruf ta misalnya bat, bukan bat,
tapi bat. Nah, kan gitu ya. Karena kembali ke posisi fathah ketika ta. Ta fathah kan ta, bukan to. Tapi ta, bukan ta. Ya pokoknya nggak monyong lah gitu ya. Ta. Seperti itu. Ketika dia tebal, maka kembali ke tebal. Gitu. Jadi untuk mempermudah, kalau langkah pertama, semua huruf hijaiyah fathah itu langkah pertama. Angka 1 berarti. Angka 2 atau langkah kedua semua huruf sukun. Udah itu aja Bu diingat. Begitu. Nah, ya gitu. Jadi nanti saya kasih ini deh. Oke, nggak apa-apa ya, segitu dulu. Sekarang yang ketiga. Oh iya, yang tebal gimana misalnya? Misalnya huruf kho. Kho sukun. Nah, huruf kho sukun. Kho sukun berarti kita ingat kepada posisi fathah, oh dia tebal, ya kan? Nah, maka sukunnya harus tebal. Itulah kenapa ketika kita membaca misalnya lada, tidak kita baca tapi kembali ke posisi fathahnya, gitu. Lada, ya, oke. Bisa dipahami ya sampai situ. Kemudian yang ketiga, Bu Tanti silakan dibaca. Kalau sebentar. Yang ketiga, huruf tipis berbaris dhamma. Cara pengucapannya dimulai dari tipis dahulu. Ya, berbaris dhamma ya. Cara pengucapannya dimulai. Nah, ini hati-hati. Ya, kata dimulai dari tipis dahulu ya. Nah, huruf tipis berbaris dhamma. Jadi huruf tipis tadi yang ketika fathah dia termasuk kategori tipis, maka ketika dhamma cara pengucapannya harus dimulai dari tipis. Itulah kenapa ketika kita mengucapkan misalnya kutubu, semua bolak-balik tipis dulu soalnya. Ya, karena huruf kaf, ta, ba itu huruf tipis. Jadi di sini cara mengingatnya adalah huruf tipis domah, gitu aja. Huruf tipis domah dimulai tipis. Kalau saya begitu. Huruf tipis domah. Huruf tipis domah dimulai dari tipis. Nanti ada singkatan yang mempermudah. Ya. Oke. Nanti nomor 4 dulu. Sekarang Bu Tanti. Huruf tebal berbaris kasroh. Cara pengucapannya dimulai dari tebal dahulu. Huruf tebal berbaris kasroh. Oke, tebal kasroh berarti ya Bu ya? Tebal kasroh. Oh berarti li. Jika misalkan li, pi, berbaris kasroh dimulai dari tebal dulu. Saya beri caps lock ya untuk yang menjadi kata kuncinya ya. Biar nanti menghafalkannya mudah. Huruf tebal berbaris kasroh ya. Huruf tebal berbaris kasroh. Ya. Cara pengucapannya? Cara pengucapannya dimulai dari tebal dahulu. Cara pengucapannya dimulai ya Bu. Ada kata dimulai ya? Dimulai dari tebal dahulu. Dari tebal. Apa contohnya? Jadi ketika huruf tebal itu misalnya huruf kho ya. Nah, huruf kho ya berbaris kasroh ya. Khi. Nah, jadi harus khi kayak gitu kira-kira ya. Jadi bentuk ke huruf sedikit turun. Maju. Bukan khohi, nggak langsung gitu ya. Nah, khohi, kita tebelin dulu. Gitu. Itu huruf awal fathahnya dulu ya Bu ya. Kembali ke fathahnya dulu. Khohi gitu ya. Oke. Ini udah habis ya ininya. Sekarang yang kelima Bu. Baris dhamma identik dengan tebal. Oke, baris dhamma identik dengan tebal ya. Ya memang biasanya kan kenapa? Karena dhamma itu biasanya untuk menebalkan huruf. Identik dengan tebal, cara pengucapannya? Karena itu huruf di dhamma maka dibaca tebal.
maka langsung saja dibaca tebal, tidak tipis dulu. Coba ulang lagi, Bu. Dibaca yang lengkap, baris doma. Baris doma identik dengan tebal. Karena itu ketika huruf tebal didomahkan, maka langsung saja dibaca tebal. Oke. Tidak tipis dahulu. Jadi ketika huruf tebal domah, ya Bu. Ya, ketika huruf tebal didomahkan, maka langsung saja dibaca tebal. Langsung tebal. Tebal. Langsung, kata-katanya langsung, Bu. Bukan dimulai. Oh, Ya. berarti mulut nggak usah kembali ya, Bu ya? Langsung maju aja gitu. Ya, itu maksudnya. Ya, gitu. Itu maksudnya. Selama ini saya salah ya, makanya sering di ini kayak apa ya itu, bu nggak usah bu apa, pokoknya langsung gitu ya. Ya, itu maksudnya gitu. Jadi misalnya huruf o domah ku. Kata yahubu misalnya. Yahubu. Meskipun sebenarnya secara kalau mau yang lebih presisi gitu ya. Yahubu. Posisi bo itu kan nggak monyong sebenarnya, nggak monyong, nggak punya bo, nggak gitu kan, ya. Begitupun ho kan ho nggak ho, tapi ho. Sebenarnya ada balik sedikit, Bu. Sedikit sekali. Ya kalau dari ya ke ho nggak terlalu susah ya karena fathah sebelumnya ya. Yahu. Tapi kalau dari hu, Bu, yahu. Sebenarnya ada balik sedikit, Bu. Cuman biasanya ketika balik kita cenderung jadi terlalu lebar baliknya. Yahu, jadi tipis. Gitu. Ke ini ya, Bu, ke laptop ya. Ya, silakan. Makanya untuk huruf tebal biasanya apa tuh namanya, nggak usah balik deh gitu daripada jadi salah. Astagfirullah gitu ke hapus. Hilang. Ulang ya, Bu, yang kelima tadi ya. Jadi kelima tadi huruf tebal berbaris apa tadi, doma identik dengan tebal ya. Huruf ya, karena huruf tebal didomahkan maka langsung baca tebal. Kalimat awalnya apa tadi? Baris doma identik dengan tebal. Baris doma ya. Baris doma identik dengan tebal. Doma identik tebal ya. Identik tebal. Nah, itu. Jadi nanti semua maka nanti semua salah mencari. Maka nanti di sini huruf tebal doma ya, itu cara pengucapannya langsung tebal gitu. Nah, ya, gitu. Itu yang membuat nggak usah balik, Bu, langsung aja gitu. Goruru misalnya, jangan goruru, tapi goruru langsung ya. Gitu. Oke. Jadi nanti yang langkah kelima ini yang diingat huruf tebal doma, harokatnya itu tebal doma, itu yang diingat sebenarnya, Bu. Berarti itu langkah 5. Kalau tadi kan tebal kasroh 4. Kalau tebal tapi domah dia langkah kelima. Kok hilang ya? Bentar ya, Bu. Oh, astagfirullah. Ini yang baris keempat tadi agak hilang tulisannya ya, Bu ya? Kasroh, huruf tebal berbaris kasroh. Ini kurang keterangannya ya. Hilang, nggak cukup tepat. Nah, jadi pengucapannya dimulai dari tebal dahulu. Ya, jadi cara pengucapannya supaya di sini aja. Dimulai dari tebal gitu ya yang tadi ya. Oke. Mungkin agak susah menghafalkan gini, makanya Bu Tanti bilang saya harus sambil baca, Bu, baru bisa menguraikan misalnya ya. Gimana caranya biar mudah? Nah, ini ya. Itu, Bu, yang di soal kan pernah tuh kemarin yang ujian. Nanti kita lari ke soal, Bu. Terus nanti ada 5, 1, 1, 3 apa?
Oh, tuh. Nah, sekarang saya kasih clue di sini, Bu. Nanti saya kasih warna merah ya. Nah, jadi di sini. Di sini kuncinya jadi tadi saya bilang langkah 1 semua huruf fathah berarti adalah angka 1 gitu, Bu. Ya. Tuh, semua huruf berharokat fathah apapun hurufnya dia berarti langkah 1. Oke? Nah, sekarang yang kedua, Sarah boleh dikecilin suaranya, Nak. Masuk ke sini soalnya. Yang kedua, semua huruf sukun, kuncinya itu, makanya saya kasih huruf tebal. Jadi kuncinya yang kedua itu sukun, berarti itu langkah 2. Angka 2. Gitu aja, Bu. Mau pakai 1 sukun 2. Ya, yang ketiga nih, ini ya agak harus diingat. Ini singkatan yang saya buat, tapi kalau Ibu punya singkatan lain lebih mudah silakan. Kalau saya pakai ini karena nggak tahu lucu, tapi ini saya ingetin mudah. Timah. Tipis domah. Oh, timah. Timah, tipis domah. Itu nomor 3. Gitu. Ya, tipis domah itu nomor 3. Nah, bagaimana dengan nomor 4? Nomor 4. Nah, ini agak susah menginikannya. Membuat singkatannya saya terpaksa bikin seperti ini. Tebal, kasroh. Itu langkah 4. Kalau Ibu punya singkatan yang lebih bagus silakan. Tapi ini hanya untuk mempermudah saja ya. Nah, itu. Ya. Tebal, kasroh. Nah, yang kelima ini belum selesai ya, Bu? Masih ada lagi kan? Iya, ada. Masih ada lagi belakangnya. Nah, di sini dulu ya. Nah, yang ini saya selalu mingkatnya dengan maaf, ini agak sedikit aneh, tapi nggak apa-apa lah. Ya, kuncinya di sini. Double. Domah, tebal. Tebel gitu ya. Domah tebal. Domah tebal. Itu berarti nomor 5. Nah, satu lagi apa, Bu, tadi? Coba. Kalau baris kasroh identik dengan tipis. Huruf tebal. Oh ya, baris kasroh. Kasroh tipis. Saya ganti warnanya dulu. Baris kasroh ya. Oke. Nah, kasroh itu identik tipis. Nah, makanya nah ini ya, identik tipis. Oke. Maka huruf tebal, bukan tebal, huruf tipis ya. Di situ huruf tipis kan? Iya. Ya. Yang berharokat kasroh, betul? Iya enggak? Ya, tipis kasroh. Dia bagaimana cara membacanya? Langsung. Langsung. Nah, iya, langsung. Maka langsung tipis, ya kan? Makanya langsung kayak misalnya huruf apa? B. Apa ya? Woi B, langsung tipis. Atau jangan B deh. Huruf H misalnya. Hilalun misalnya. Hilalun kan langsung gitu. Tapi kalau kho tadi kan gitu ya, beda. Nah, kalau ini kan hilalun gitu. Nah, itu ya. Nah, jadi kalau yang 5 ini ada 2, Bu. Perhatikan. Yang pertama double, yang kedua adalah jangan ketawa ya, Bu. Singkatannya saya buat selalu kasti. Kasroh tipis. Double kasti. Gitu. Maaf. Oke, double kasti. Itu langkah kelima. Kalau mau dibedakan 5A, 5B, tapi biasanya nggak harus dibedain gitu, ya. Itu, Bu. Ya, oke. Mudah-mudahan bisa lebih mudah untuk difahami. Ya, jadi apa itu kalau di soal 5 1 1 2 menunjukkan ini ya. Mudah-mudahan mulai ada bayangan. Bu Tanti silakan, saya nggak megang buku 5 langkahnya, ambil satu contoh dari buku tersebut, kan ada kata-kata yang pendek-pendek ya. Ini coba. Contohnya inna ma'al usri yusra. Kepanjangan. Kepanjangan. Yang di langkah-langkah itu aja, Bu, yang di langkah-langkah. Kan ada tuh contoh-contoh kalimat yang pendek-pendek. Kita
Kita coba uraikan. Tabat. Ini kalau di contoh huruf tipis. Ini. Kalau soal biasanya gimana, Bu? Atau gini deh. Apa ya? Oh ya, saya ambil contoh gini. Bentar, saya harus pakai bahasa tulisan Arab dulu ya. Kok ini larinya? Ya, nah ini ya, oke. Saya ambil contoh kalimatnya adalah ini. Lama banget keluarnya. Nah, sebentar. Ini saya ambil contoh ini ya, Bu. Kok nggak keluar? Saya ambil contoh ini. Lalu ada huruf O, ya. Kenapa nih? Aduh, hang lagi. Aduh. Bentar. Nah, ini ya. Si misalnya ya. Si. Nah, ini ya misalnya. Nah, Ibu disuruh menguraikan nih. Uraikan sesuai dengan 5 langkah. Gimana cara menguraikannya, Bu? Ya, ini cara menguraikannya. Nah, itu kita lihat yang tadi tuh, Bu. Kita lihat yang tadi. Berarti ya. Dilihat per huruf ya, Bu ya? Betul, dilihat per huruf. Nah, kita lihat dari sini dulu, ya. Huruf mu. Nah, lihat mu, huruf baca apa kata-kata mu. Mu. Kita lihat hurufnya. Huruf mim. Huruf mim ini huruf tipis atau tebal dia, Bu? Ketika fathah. Nah, tipis. Oke, tipis. Suaranya. Suara. Tipis, lalu harokatnya apa, Bu? Domah. Berarti tipis domah. Yang mana tuh, Bu? Timah. Berarti timah. Oh, timah. Iya, gitu, Bu. Iya nggak? Berarti nomor berapa dia? Nomor 3. Ya, gitu, Bu, maksudnya. Ya, gitu ya. Oke. Kasih warna lain biar jelas. Berarti nomor 3 ya. Nah, udah jelas ya warna hijau. Itu maksudnya, Bu. Bisa dipahami ya, insya Allah. Terus kalau ho-nya mati. Nah. Ho-nya sukun. Berarti? Ho-nya sukun. Nah, huruf sukun berarti sukun. Langkah keberapa tadi? 2. Nah, itu, Bu, maksudnya. Nah, iya. Terus kalau lam kasroh. Bentar, ini numpuk nggak ya? Nggak bisa digeser nih. Kalau nggak pakai strip-strip aja, Bu. Ya, nggak apa-apa. Yang li. Nah, li-nya? Li lam huruf tipis. Itu huruf tipis. Tipis kasroh. Tipis kasroh. Kasroh tipis. Kasti. Mana timah? Mana? Iya. Oh, ini kasti. Kasti kan, berarti di sini. Oh, iya. Gitu. Terus si huruf tebal. Tebal, harokatnya kasroh. Nah, tebal kasroh. Tebroh. Tebroh. Iya ini. Iya. Saya cara mengingatnya begitu, Bu, karena kita iya lebih mudah. Pusing mikirin kalimat panjang pusing gitu kan? Lebih enak begini, Bu. Iya. Terus berarti di sini ada huruf ya. Kan di sini dibaca panjang berarti ya-nya sukun. Nah, kalau untuk huruf mad ya yang memanjangkan sebuah huruf itu nggak usah diurai, Bu. Oh gitu. Jadi huruf sukun yang kita urai huruf sukun yang berbunyi saja. Kayak muh kan bunyi ya kok ya. Tapi kalau di sini ya-nya kan tapi nanti kalau ya-nya bunyi khairon misalnya berarti kan ya-nya bunyi itu ya-nya harus kita urai. Oh gitu. Tapi kalau misalkan berupa mat jadinya mat memanjangkan tidak usah diurai. Nah, yang terakhir huruf na. Balik lagi tadi. Oh, ini huruf
berharokat fathah. Kalau fathah nggak usah dilihat tipis apa tebal deh, Bu. Udah langsung aja, berarti nomor 1 gitu, Bu. Oh, Ya. iya, iya. Alhamdulillah lebih paham, Bu. Gitu. Ternyata begitu. Ya, begitu maksudnya. Ya, Bu. Udah direkam ya? Ini direkam nanti saya upload ke YouTube. Dilihat di YouTube aja ya. Oke, itu maksudnya ya, Bu. Ini kalau semua kelas yang saya pernah ajar, saya selalu kasih bagaimana cara saya menghafal. Karena kalau saya bukan tipe orang yang bisa saklek per kata gitu ya, pusing. Maka saya buat seperti ini. Alhamdulillah lebih mudah menghafalnya ternyata. Iya, gitu. iya. Ya. Oke. Itu ya, Bu ya. Udah. Saya, alhamdulillah. Sekarang saya akan selesaikan untuk yang mat yang terakhir, ya. Oke. Oke. Ya. Kita masuk ke mat yang yang kategori mat terakhir ya. Saya pindahin dulu, ini agak menutup. Nah, mat ya, hukum mat yang mat far'i yang kategori atau bagian yang kedua. Mad far'i zaid yang kategori kedua, yaitu yang disebabkan bertemu sukun atau tasdid ya. Kenapa di sini tasdid dimasukkan? Karena tasdid itu sebenarnya adalah huruf sukun yang bertemu dengan sukun lagi gitu. Jadi dia huruf sukun yang bertemu dengan huruf hidup itu tasdid ya. Hurufnya sama gitu. Tasdid itu ya hurufnya double ya, hurufnya double tapi harokatnya berbeda. Ya, itu terjadi pada huruf yang sama, hurufnya sama, harokatnya yang berbeda. Harokat berbeda ya. Apa yang berbeda? Huruf pertama itu sukun ya. Nah, benar nggak ya? Iya betul. Huruf kedua itu hidup. Nah, gitu ya. Tapi hurufnya sama ya. Itulah kenapa dia masuk ke dalam kategori yang ini ya. Oke. Sekarang apa yang termasuk dalam mad far'i zaid dengan sebab bertemu sukun atau tasdid? Yang pertama ya adalah mad. Oh ya, yang pertama ini ada kategori lagi ya. Sukun asli. Nah, bertemu sukun asli dulu, Bu. Ya kan? Sukun asli. Jadi memang dia harokatnya adalah sukun atau tasdid gitu. Ya, betul nggak sih, Bu, di buku begitu? Kalau di buku urutan pertama apa? Yang sukun arid ya? Sukun yang terbagi dua, sukun arid, baru datang, dan sukun asli. Oke, yang dijelaskan di buku sukun arid dulu ya? Arid dulu. Oke, saya sukun arid dulu deh. Sukun arid itu dia aslinya bukan sukun, ya. Aslinya bukan sukun, aslinya dia huruf hidup, tapi menjadi sukun karena kita mewakafkan bacaan, gitu. Ya, terjadi karena bacaan diwakafkan gitu ya. Gitu. Jadi aslinya dia berharokat fathah, kasroh, domah, domatain, kasrotain, fatatain gitu ya. Tapi fatatain tidak masuk karena fatatain biasanya diikuti alif, dia nanti masuknya ke mad iwad yang sudah saya jelaskan kemarin. Tapi kalau kasrotain, domatain, fathah, kasroh, domah itu akan masuk ke bagian yang sukun arid ketika kita wakafkan gitu ya. Banyak di Al-Qur'an misalnya innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, tulisannya itu syai'in qadirun. Nah, run kita bacanya qadir. Nah, itulah yang disebut sukunnya arid di situ. Ya. Nah, ada
ada dua mat di sini ya Bu ya. Yang pertama mat arid disukun, ya betul? Iya. Nah, yang kedua mat lin, ya, atau ada orang menyebutnya mat lain, ya. Mat arid disukun. Ini kedua-duanya sama panjangnya Bu ya. Dan memang di dalam membacanya harus setara. Jadi ketika Ibu ketemu mad arid disukun pertama kali, Ibu baca panjangnya 4, maka matlinya juga 4. Atau sebaliknya. Ya, panjangnya sama ya Bu. Panjang bacaannya. Kalau di buku 2, 4, 5 ya? 6. Oh, 6. 2, 4, 6. Sekali lagi kita tidak menggunakan yang 2 supaya secara praktek berbeda dengan mat asli. Ya, meskipun boleh, Bu. Ya, misalnya Ibu baca Al-Fatihah dalam sholat bacanya 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Boleh. Tapi harus konsisten, nggak boleh di ayat pertama 2, di ayat berikutnya nanti 4 gitu. Ayat terakhir waladdallin 6, nggak boleh. Jadi harus seragam dari awal bacaan. Oke, itu ya. Sekarang kita jelaskan dulu yang disebut mat arid disukun. Mat arid disukun ini secara mudah dari sisi bunyi kita bisa bedakan dari matlin. Dari sisi bunyi, mat arid disukun itu bunyinya lurus, Bu. Lurus itu maksudnya kalau dia domah ya bunyinya U, lalu di ujungnya ada huruf yang dimatikan tersebut. Misalnya, qul ya ayyuhal kafirun. Ru-nya ru panjang gitu ya. Lalu di ujungnya ada huruf apa yang kita sukunkan? Kalau huruf nun berarti bunyinya N. Run. Nah, jadi lurus gitu ya. Gitu. Atau kayak tadi, syai'in qadir. Nah, I semua. Gitu. Ya, atau misalnya kalau fathah nggak ada ya karena fathah masuk ke mad iwad. Itu seperti itu contohnya, ya. Atau fathah tapi bukan fathah lain ya. Ada fathah misalnya qul a'udzu birabbin nas. Nah, kan fathah dia panjang a bunyinya lalu di ujungnya huruf sin sukun. Nas. Itu adalah contoh mat arid disukun. Jadi secara bunyi sebenarnya kita bisa menentukan oh ini mat arid nih gitu ya, secara bunyi itu. Nah, tapi secara definisi mat arid disukun adalah apa Bu? Huruf mat ya kan? Yang bertemu dengan huruf mat bertemu dengan sukun arid. Nah, sukun arid ya, sukun arid. Sukun sekali lagi sukun arid adalah sukun yang terjadi ketika kita mewakafkan bacaan. Saya ambil contoh yang tadi ya. Dulu. Saya ambil contoh ini dulu ya. Keluar. Nggak keluar ya. Sebentar ya, Bu. Oh, iya. Nggak bisa keluar dia. Harus saya keluar dulu dari kotaknya. Baru bisa. Saya ambil contoh di sini ya, Bu. Nah. Misalnya gini ya tulisannya. Nah. Jadi dia awalnya itu adalah mat asli. Nah, tapi kalimatnya belum selesai karena ternyata ada huruf terakhir yang dia hidup sebenarnya lalu menjadi mati karena kita wakafkan gitu. Nah, di sini ini wakaf ya, tanda wakafnya 0. Nah, itu kafirun gitu ya. Di mana apa tuh namanya? Matlinnya di sini. Matlinnya ada di
Matlinnya ada di sini. Nah, di sini ya Bu ya, matlinnya. Gitu ya. Oke, sekarang contoh yang kedua tadi ini ketika domah ya. Nah, bagaimana ketika tadi kasroh, qadir misalnya. Oh, di itu awalnya mat asli dia Bu. Jadi sebenarnya secara rumus tuh mat asli sebenarnya dia ya. Mat asli ketemu huruf yang kita sukunkan. Salah. Ya sukun. Lalu ternyata belum selesai, ada huruf ro di ujung. Nah, di situ dia harokatnya adalah tanwin kebetulan. Nah, domatain. Nah, lalu kita wakafkan. Nah, di mana letak matlinnya? Ada di sini. Di sini ya Bu ya. Nah, atau bagaimana ketika dia fathah tadi? Nah, misalnya bi rabbin nas kan gitu ya. Mana kasihnya? Bi rabbin Nah, di sini ada alifnya gitu ya. Oh, ini mat asli nih. Ya. Oh, tapi belum selesai. Ada huruf sin di ujung. Ya, dan dia hidup. Cuman karena kita wakafkan bacaannya, maka huruf sinnya menjadi sukun. Nah, inilah letak dari mad limnya ada di sini. Ada di nasi. Nah, di sini. Nah, di sini. Itu contohnya ya. Insya Allah mudah-mudahan bisa memperjelas ya. Oke. Nah, saya pindah ke sini. Bagaimana dengan yang kedua tadi? Apa tuh namanya? Mad lin atau mad lain ya. Kalau mad lin dari sisi bunyi, Bu, dia meliuk bunyinya. Meliuk. Nah, kalau tadi kan lurus gitu ya. A, I, U gitu. Kalau matlin, makan dulu ya. Matlin, dia dari sisi bunyi itu suaranya mengayun suaranya, meliuk dan mengayun ya. Nah, tapi misalnya Ibu baca surat yang paling sempurna itu di surat Quraisy ya. Itu semua ayatnya ujungnya adalah contoh dari matlin. Quraisy. Nah, kalau tadi kan ro misalnya, kalau ini roi gitu. Terus ayat keduanya soif. Kalau mat arid sof gitu. Kalau ini soif. Ayat ketiganya bait. Nah, kalau mat arid bat misalnya atau but gitu ya, atau bit. Nah, ini bait gitu. Nah, yang ayat berikutnya khauf. Nah, jadi bunyi itu begitu. Ya. Kalau mat arid khauf. Kan gitu ya. Gitu. Nah, itu ya. Nah, secara definisi apa sih matlin itu? Ya, yaitu apa, Bu? Bila mau wawu mati atau ya mati. Nah, itu. Huruf wawu sukun ya atau wawu sukun atau ya sukun ya. Didahului fathah begitu ya? Ya, bertemu sukun arid. Fathah. Lalu bertemu sukun arid. Nah, sukun arid. Ibu ingat nggak waktu belajar sifatul huruf? Ada huruf lin. Sifat lin. Apa itu? Ketika fathah diikuti ya sukun. Ketika fathah diikuti wawu sukun. Nah.
udah selesai. Ketika fathah diikuti ya sukun, ketika fathah diikuti wawu sukun itu sifat lin namanya. Tetapi ketika sifat lin ketemu dengan huruf yang kita sukunkan karena waqaf ya atau sukun arid namanya, dia menjadi mad, namanya mad lin gitu. Ya. Oke. Contohnya tadi ya yang ada di aku jadi gini. Hilang. Kelihatan nggak Bu tulisannya? Hilang ya? Hilang, tertutup. Iya ya. Enggak, itu hurufnya tadi kok jadi berubah. Saya belum mahir pakai ini Bu. Baru sekarang ini saya pakai ini, biasanya nggak pernah. Biasanya saya screen-nya berupa file aja kan, kalau ini kan saya menulis ya. Saya ulang lagi deh, matlin ya tadi. Jadi secara definisi adalah ketika ya sukun atau wawu sukun ya didahului fathah ya bertemu sukun arid gitu ya. Nah, ini secara definisi ya. Sekarang contohnya tadi ya. Banyak sih Bu. Itu yang di surat Quraisy, alhamdulillahnya itu di akhir-akhir ayat semua. Tapi bisa jadi ketika kita baca di tengah ayat, ya baik ada tanda wakaf maupun tidak, lalu nafas kita nggak kuat gitu, misalnya itu boleh berhenti. Misalnya yang sering tuh yaum, mungkin sering baca atau sering dengar ya, yaum, khair. Nah itu adalah bagian dari matin, ya gitu. Jadi saya ambil contoh aja tadi ya. Yaum misalnya. Yaum. Nah, ini yaum ya. Ini ya-nya fathah lalu ada wawu sukun. Nah, ini ada lin, huruf lin. Nah, dia menjadi mad ketika ternyata di situ ada huruf mim. Lalu mimnya hidup, namun karena dia waqaf maka mimnya jadi sukun. Maka terjadilah yang disebut mad lin di sini. Gitu. Jadi matlinnya ada di sini. Ya satu ini. Nah, satu kata ini adalah matlin. Gitu. Ya, ini yang fathah diikuti wawu. Nah, sekarang kita ambil contoh yang fathah diikuti ya. Ya tadi tuh khair. Banyak kan kata itu ya. Khair. Oh, lalu di situ ada ya sukun. Nah, lalu ada ro. Ro-nya di sini adalah domah tain. Nah, harusnya kan hidup, tapi ternyata di sini dia waqaf, maka kita harus sukunkan. Maka terjadilah di sini karena fathah diikuti ya sukun, lalu ketemu lagi dengan ro yang kita sukunkan, terjadilah yang disebut matlin. Oke. Ya. Gitu. Udah selesai Bu bagian yang pertama, sukun arid. Ya. Sekarang kita akan masuk ke bagian yang kedua, yaitu sukun asli. Sukun asli juga cuma dua ya Bu matnya ya. Sukun asli ya. Sukun asli berarti memang bentuknya sukun, harokatnya itu sukun. Gitu. Kalau yang tadi kan harokatnya hidup. Kalau ini sukun asli. Sukun asli di sini tadi termasuk adalah tasdid ya Bu. Termasuk tasdid. Jadi bentuknya bisa bentuk sukun atau bisa bentuk tasdid. Minum dek, minum. Ya. Nah, yang pertama atau saya tulis ini ya. Ya, sebentar Bu. Duduk. Bentuknya kayak gini ya Bu. Maaf sayang, jangan nyender gini dong. Sukun ya atau tasdid ya. Nah, seperti ini ya. Bisa geser. Adalah yang pertama adalah mad. Nah. Ya.
lazim ya, mat lazim. Yang pertama adalah mat lazim. Mat lazim hilmi. Jadi untuk yang ketemu suku akhir itu ada dua mat, dua-duanya namanya mat lazim. Tetapi yang satu hilmi, satunya harfi. Apa itu mat lazim hilmi? Mat lazim hilmi adalah ketika huruf mad bertemu dengan sukun atau tasydid tadi. Ada di buku 5 halaman 24 apa 23 ya, di buku 5 tuh. Itu semua contoh mat lazim hilmi. Ya. Nah, jadi misalnya huruf matnya itu nanti bisa dia merujuk kepada mat badal, bisa juga merujuk nanti menjadi mat asli ya, tapi ketemunya sukun atau ketemunya tasydid. Kabar baiknya adalah untuk yang mat badal itu kata-katanya terbatas sekali, hanya pada kata al-ana. Atau yang tasydidnya Allahu dan az-zakaraini. 3 kata itu saja. Gitu. Yang banyak di Al-Qur'an adalah ketika huruf matnya adalah mat asli bertemu dengan tasydid, itu yang banyak. Gitu. Ya, gitu. Jadi di sini contohnya ya kalau mau lihat di buku Baligo 5 ya, saya tulisin aja deh. Ya nanti Ibu bisa lihat sendiri. Lihat buku Baligo 5. Bu Tanti pegang bukunya enggak? Baligo 5 ada. Lihat Baligo 5 halaman 23-24 kalau saya tidak keliru. Betul enggak? Ya, itu ya. Itu ya. Jadi sekali lagi yang harus perhatikan untuk yang dia bertemu dengan sukun itu sedikit, Bu, dan itu hanya pada mat badal tadi ya. Mat badal ketemu sukun. Al-ana itu saja. Yang banyak adalah ketemu tasydid. Pada mat badal ketemu tasydid Allahu az-zakaraini itu. Nah, selebihnya itu huruf matnya sebagai mat asli bertemu tasydid, contohnya di surat An-Nazi'at. Fa idza ja'atil qammatu. Gitu. Atau di surat yang sama ya. Tadi yang Bu Tanti saya suruh ulang. Surat Ad-Duha. Wa wajadaka ya. Tuh. Atau surat Al-Fatihah. Walau ya. Kita tuliskan contoh-contohnya ya, sedikit di sini. Oh ya lupa panjangnya ya. Ini namanya lazim, tapi lazim di sini dalam pengertian kita kan biasa. Kalau di sini pengertiannya wajib, Bu. Wajib 6. Tidak boleh kurang, ya. Nah, contohnya tadi kita ambil saja yang kita bacakan tadi ya. Agak lama nulisnya jadinya ya. Ini ya. Nah, ini awalnya ini A, mat badal kan ya, Bu ya? Betul nggak? Nah, ternyata di sini nanti ketemu dengan huruf lam sukun, Bu. Nah, lam lalu sukun. Apakah A-nya tetap mat badal? Enggak, Bu. A-nya berubah menjadi mat lazim hilmi, panjangnya jadi 6. Gitu. Mana ya tulisannya agak berbeda sih, tapi nggak apa-apa lah, kurang lebih bunyinya itu sama seperti itu. Nah ya, nah ini saja, Bu, contohnya. Yang sukun tuh ini saja contohnya. Insya Allah nggak ada yang lain. Ya, oke. Yang berikutnya yang tasydid ya. Nah ini mat badal juga kan? Nah, ini mat badal. Oh, ternyata setelah itu ketemu dengan apa namanya?
Tulisannya benar nggak ya? Nanti bisa dicek di baligo 5 itu ya. Nah, ada huruf dal di sini, Bu. Nah, ternyata dalnya bertasjid. Nah, maka tasjid inilah yang menyebabkan A-nya menjadi lebih panjang bacanya. Nah, gitu. Nah, itu ya. Atau satu lagi. Jadi biasanya nanti di sininya nih Bu, ada bendera akhirnya. Di atas A-nya ada bendera di sini. Ya. Nah, benderanya itu sebenarnya timbul karena tadi mad badalnya ketemu dengan apa namanya? Sukun atau tasjid gitu, ya. Oke, yang berikutnya contohnya adalah Allahu ya. Ini yang dari mad badal ya. Ini contoh-contoh yang dari mad badal dulu. Saya kalau tulisannya agak keliru, dimohon dimaafkan ya, saya agak lupa soalnya. Tapi kira-kira seperti ini. Allahnya panjang ya Bu, ini nggak ada tanda panjang ya. Nah ini ya, jadi Allah A-nya itu awalnya mad badal, lalu bertemu dengan lafadz Allah gitu. Lafadz Allah itu kan awalnya adalah lamnya adalah tasjid ya, makanya A-nya A di awal itu menjadi panjang. Allahu gitu. Jadi letak mad apa itu namanya? Lazimnya ada di sini. Ada di sini dan ada di sini. Ya. Gitu. Ini kurang panjang. Ya, seperti itu ya. Nah, kalau yang dari mat asli tadi yang kita bacakan, Bu Tanti. Kita ambil contoh surat Ad-Duha tadi ya. Bola gitu kan ya. Bo panjang, lalu ada lam tasjid. Nanti kalau di konteksnya ujian biasanya bendera-bendera itu dihilangkan, Bu. Gitu. Jadi kita apa tuh namanya fokus saja pada ada tasjid ya gitu. Itu sebenarnya di situ sih kuncinya. Ya, ada tasjid, ada sukun gitu. Jadi jangan ini nggak ada benderanya. Gitu ya, bukan seperti itu. Bendera itu muncul karena dia ketemu tasjid. Atau yang di surat An-Nazi'at tadi dhammah ya. Misalnya, ini awalnya mat asli karena po-nya fathah lalu diikuti alif. Tapi ternyata kalimatnya belum selesai, ada mim bertasjid di sini. Mim bertasjid. Ya. Maka mat aslinya gugur berubah menjadi mat lazim qiyumi. Yang harus diingat, perhatikan setelah huruf mati itu tidak ada huruf lain ya Bu. Jadi langsung huruf tasjid. Nggak ada huruf alif lagi, nggak ada huruf mat yang lain lagi gitu maksudnya. Gitu. Ya, ini banyak sekali. Yang paling banyak yang seperti ini di Al-Quran. Ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang terakhir yaitu mat lazim juga, tapi namanya mat lazim harfi. Mat lazim harfi, ya. Oke. Mat lazim harfi. Mat lazim harfi itu panjangnya sama 6. Apa yang membedakan dengan mat lazim kilmi? Kalau mat lazim kilmi itu biasanya ada di tengah-tengah ayat atau di tengah-tengah surat. Ya, tapi kalau mat lazim harfi itu selalu ada di pembukaan sebuah surat ya. Ya. Ada di awal surat biasanya ya. Gitu. Kemudian yang kedua, hurufnya terbatas. Kalau yang
mad lazim kilmi, hurufnya bisa apa saja. Ya, tapi kalau mad lazim harfi, hurufnya hanya 8 huruf, yaitu huruf apa? Naqoso, asa, lukum, gitu ya. Itu saja hurufnya. Ya, ada 8. Biasanya disingkat naqoso, asa, lukum. Nun, qaf, shad, ain, sin, lam, kaf, dan terakhir adalah huruf mim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 huruf. Ini saja. Nah, sekali lagi, poin pentingnya ada di poin pertama. Ada di awal surat. Ya. Alif, lam, mim. Yang ada benar-benar itu di Al-Quran, itulah yang termasuk mad lazim harfinya. Subhanallah udah jam 8. Nah, nanti mungkin yang perlu dipelajari adalah bagaimana kita menguraikan mad lazim harfi ini. Itu yang masih sering salah mungkin ya. Oke, tapi untuk awalan ini dulu ya. Nanti pekan depan kita lanjutkan bagaimana cara menguraikan mad lazim harfi. Ya, gitu. Mungkin itu ya, Bu Tanti. Ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Insya Allah. Insya Allah cukup jelas ya. Gitu. Ya, mudah-mudahan yang nggak hadir pun bisa menyimak dari sini, bisa mendapatkan pencerahan untuk memahaminya insya Allah. Ini udah bulan Oktober ya, subhanallah, udah mau habis Oktober, sebentar lagi ujian Bu. Kita baru sampai Maret ini ya. Padahal tiap minggu kita belajar. Ya, tapi nggak apa-apa. Nanti bagian apa lagi yang mau saya jelaskan? Saya jelaskan. Jadi mungkin tidak urutan ya. Oke, itu ya. Insya Allah pekan depan kita akan jelaskan bagaimana menguraikan mad lazim harfi. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan ya, Bu Tanti. Ya, jazakallahu khair atas perhatiannya. Kita tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, mohon maaf lahir batin ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelek ya, Bu.